Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi para pecinta tanaman dan petani, yaitu hormon tanaman atau yang dikenal sebagai fitohormon. Tahukah sahabat bahwa di dalam sistem tubuh tiap makhluk hidup terdapat senyawa biokimia yang mengatur proses fisiologis dan perkembangan tubuh. Nah, pada tumbuhan, senyawa ini dikenal sebagai fitohormon. Meskipun kadarnya sangat kecil, fitohormon mampu mendorong, menghambat, bahkan mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita. Dalam dunia tumbuhan, hormon ini terbagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilena, dan asam absisat. Masing-masing memiliki peran unik dan penting. Misalnya, auksin yang merangsang perpanjangan sel tumbuhan dan pembentukan bunga, atau etilena yang dapat mempercepat pemasakan buah. Selain hormon alami yang diproduksi oleh tanaman sendiri, ada juga hormon buatan yang dikenal sebagai zat pengatur tumbuh atau ZPT. Hormon sintetik ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mempercepat pertumbuhan, memperbanyak bunga dan buah, hingga membuat tanaman bonsai. Jadi, bagaimana sebenarnya fitohormon ini bekerja dan apa saja manfaatnya bagi tanaman kita? Mari kita jelajahi bersama dalam video kali ini. Hormon tanaman atau fitohormon ini berbeda fungsinya dengan unsur hara dan enzim. Namun, ketiganya saling menunjang dan mempengaruhi. Jika unsur hara merupakan bahan-bahan pembentuk sel, organ hingga figur tanaman, enzim berfungsi sebagai pengubahnya atau katalisator. Maka, hormon bertugas mengatur bagaimana tanaman akan tumbuh dan berkembang secara alamiah. Para ahli fisiologi tumbuhan membagi hormon tumbuh menjadi 5 kelompok utama, yaitu auksin atau AUK, sitokinin atau CK, giberelin atau GA, etilena atau ETH, dan asam asisat atau ABA. Auksin, sitokinin, dan giberelin adalah kelompok yang bersifat mendukung atau promoter bagi pertumbuhan tanaman jika diberikan dalam konsentrasi fisiologis. Etilena bisa bersifat mendukung maupun menghambat atau inhibitor bagi pertumbuhan, sedangkan asam absisat bersifat menghambat pertumbuhan. Selain kelima kelompok itu, dikenal pula kelompok-kelompok lain yang berfungsi serupa hormon pertumbuhan, namun diketahui bekerja untuk beberapa kelompok tumbuhan saja atau merupakan hormon eksogen, yaitu brassinolit, asam jasmonat, asam salisilat, poliamina, dan karikin. Saat ini, manusia sudah mampu memproduksi hormon buatan yang dapat diaplikasikan pada tanaman budidaya maupun untuk keperluan kultur jaringan. Diproduksi secara komersial untuk merekayasa perkembangan tanaman budidaya seperti yang kita inginkan. Misalnya, untuk tujuan pembesaran buah, perbanyakan bunga, perbanyakan tunas dan cabang maupun anakan, percepatan tumbuh, menggenjot hasil panen, dan lain sebagainya. Hormon buatan ini disebut hormon sintetik atau lazim disebut zat pengatur tumbuh atau ZPT. Dalam prakteknya, seringkali ZPT sintetik lebih efektif atau lebih murah bila diaplikasikan untuk kepentingan usaha tani daripada ekstraksi fitohormon alami. Selain dibuat oleh tanaman sendiri dan buatan manusia,
Ada pula hormon yang diproduksi oleh mikroorganisme yang hidup di sekitar tanaman. Dengan demikian, berdasarkan asalnya, hormon tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, hormon asli yang diproduksi sendiri secara alami dalam jaringan tubuh tanaman disebut dengan hormon endogen. Yang kedua, hormon yang berasal dari luar jaringan tubuh tanaman, yaitu yang dibuat oleh manusia ataupun hasil sekresi mikroorganisme simbiotik, disebut juga dengan hormon eksogen. Selanjutnya, kita akan membahas secara lebih rinci mengenai masing-masing hormon. Di antaranya adalah yang pertama, auksin. Auksin pada tanaman terbentuk pada titik-titik tumbuh, yaitu pucuk, tunas, kecambah, dan ujung akar. Fungsi auksin adalah merangsang perpanjangan sel pertumbuhan, pembentukan bunga dan buah, merangsang titik tumbuh tunas, kuncup bunga, kuncup daun, dan ujung-ujung akar, mempengaruhi pembengkokan pada batang yang dipengaruhi oleh fototropisme dan geotropisme. Yang selanjutnya, merangsang proses diferensiasi sel, menciptakan perubahan morfologi tanaman. Beberapa auksin dengan dosis tertentu, konsentrasi fisiologis dapat digunakan untuk mematikan tanaman, mencegah kerontokan dengan mekanisme menghambat pembentukan asam absisat pada tangkai bunga, buah, dan daun. Sedangkan jenis-jenis auksin diantaranya yang pertama, indol acetic acid atau IAA, merupakan auksid alami yang pertama kali ditemukan dan berperan dalam pemanjangan sel-sel tunas dan akar. Yang kedua, indol butyric acid atau IBA, merupakan auksin alami berperan dalam percepatan tumbuhnya akar, memperlebat akar, dan merangsang akar pada stek. Yang ketiga, naphthalene acetic acid atau NAA, merupakan auksid sintetik, berefek pada pembentukan akar yang lebih cepat dan panjang, membentuk suatu sistem perakaran yang kuat, kompak, dan menyerabut. Yang keempat, beta-naphthoxyacetic acid atau BNOA, merupakan auksin sintetik mendorong pembentukan dan pembesaran buah. Yang kelima, 4-chlorophenoxyacetic acid atau 4-CPA, merupakan auksin sintetik dapat mencegah kerontokan bunga dan buah, membentuk buah tanpa biji, menyempurnakan bentuk buah dalam konsentrasi tinggi, bisa menjadi herbisida. Yang keenam, 2,4-dichlorophenolsiatic acid atau 2,4-D, merupakan auksin sintetik yang sering digunakan pada kultur jaringan dalam konsentrasi sangat rendah karena bersifat stabil, tidak mudah rusak oleh cahaya maupun pemanasan saat sterilisasi. Dalam konsentrasi tinggi akan mematikan tanaman sehingga lazim digunakan sebagai herbisida. Yang ketujuh adalah picloram, merupakan auksin sintetik yang kuat. Dalam konsentrasi sangat rendah dapat merangsang pembentukan kalus dan menghentikan pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Dalam konsentrasi tinggi akan mematikan tanaman sehingga lazim digunakan sebagai herbisida. Sedangkan karakter auksin adalah diantaranya dalam konsentrasi tinggi dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan akar, bunga, dan buah. Yang kedua, beberapa jenis auksin terutama IAA sensitif terhadap sinar matahari dan menyebabkan aktivitasnya berkurang. Yang ketiga, beberapa jenis auksin digunakan dengan dosis tinggi untuk mematikan tanaman dan berfungsi sebagai herbisida, misalnya 2,4-D, 4-CPA, dan picloram. Yang keempat, jika dicampur sitokinin akan bersifat antagonis atau saling melemahkan. Yang kelima, penggabungan antara auksin dan auksin atau auksin dengan gibberellin
akan memberikan hasil yang optimal. Untuk enzim yang kedua, sitokinin. Sitokinin pada tanaman dibentuk pada akar dan jaringan kambium, kemudian ditransportasikan melalui pembuluh kayu dan dikonsentrasikan pada bagian-bagian tanaman. Fungsi hormon sitokinin adalah mempercepat pertumbuhan daun, memperbanyak pertumbuhan tunas hingga tanaman menjadi rimbun, memperbanyak anakan tunas dan anakan misalnya pada padi, bawang merah, anggrek, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, merangsang pertumbuhan tunas baru dari jaringan umbi. Sedangkan jenis-jenis sitokinin adalah yang pertama, kinetin, merupakan sitokinin yang pertama kali ditemukan, berfungsi dalam merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru, kuncup-kuncup lateral dan kalus. Yang kedua, zeatin, merupakan sitokinin yang pertama kali ditemukan pada kotiledon jagung, berfungsi dalam pembentukan kecambah dan pucuk-pucuk tanaman. Yang ketiga, 6-benzilaminopurin atau 6-BAP, mempercepat pembentukan tunas daun. Pada anggrek merangsang pembentukan keiki, efeknya bersifat sedang hingga tinggi, sehingga konsentrasi yang diperlukan sangat kecil. Yang keempat, 2-isopenetenil adenin atau 2-IP, merangsang perbanyakan dan pemanjangan tunas, mempunyai efek yang kuat. Yang kelima, tidiazuron atau TDZ, berpengaruh pada pembesaran tunas, efeknya sangat kuat sehingga konsentrasi yang digunakan harus sangat rendah. Sedangkan karakter hormon sitokinin adalah yang pertama, dalam konsentrasi tinggi dapat menghambat menghentikan pertumbuhan akar, bunga, dan buah. Yang kedua, jika dicampur auksin akan bersifat antagonis atau saling melemahkan. Yang ketiga, jika digabungkan dengan giberelin dapat mempercepat pertumbuhan tunas baru.